bahwasanya kemuliaan dari orang mukmin ini tergantung dari sholat malamnya. Nah, sholat malam kalau tambah lama ya tambah bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu billaili. Ketahuilah bahwasanya kehormatan orang mukmin ini pada qiyamuhu billaili, berdirinya saat malam, artinya sholat waktu malam. Jadi di sini hadis ini menjelaskan kehormatan seorang mukmin, yaitu apabila orang ini mampu untuk melaksanakan qiyamul lail. Qiyamul lail itu gampang, Pak, mudah, Pak. Sholat 2 rakaat itu hanya 2 menit. Kalau 2 menit itu dari masjid ya ke pos yang ada di RT 33 sana, pojok sana, itu 2 menit. Nggak lama sholat itu, mudah sekali, tapi tidak sesederhana itu ya. Wong wis tangi wudu itu males, Pak, apa mana sampai sholat. Nek umpamanya bapak ibu di rumah kesulitan sholat, berangkat ke masjid sebelum subuh ya, secara terpaksa nanti sholat di masjid, sholat malamnya, apakah boleh? Boleh ya. Sholat hajat monggo, sholat tahajud monggo, sholat-sholat yang lain monggo. Minimal upayakan sholat malam itu minimal 2 rakaat. Jangan sampai tidak sholat malam. Dalam hadis disebutkan, kalau ada orang itu bangunnya sudah subuh, maka orang ini telinganya dikencingi setan, Pak. Jadi, tapi sholat subuh kemana? Ke masjid, tapi nggak sholat malam ya. Jadi sebelum subuh ini kita upayakan minimal 2 rakaat. Padahal sholat witirnya sudah dicicil ya. Kalau di tempat kita kan dicicil apa? Setelah sholat isya. Jadi sudah tidak ada yang menyibukkan dari sholat witir. Jadi bahwasanya kemuliaan dari orang mukmin ini tergantung dari sholat malamnya. Nah, sholat malam kalau tambah lama ya tambah bagus ya. Kadangkala kita itu kan berpikir, Pak, orang yang bekerja ini ya, kalau saya nanti sholat malam berarti nanti saya paginya ngantuk, saya di kerjaan ngantuk. Nah, ini yang jadi PR dari iblis itu begitu. Kita dibelokkan ya. Padahal sebenarnya begini, kalau menurut ilmu tasawuf, jadi salah satu kriteria atau takrif definisi tasawuf itu begini: melaksanakan perintah Allah tanpa dipikir. Itu tasawuf, Pak. Sekali lagi saya katakan, melaksanakan perintah Allah tanpa dipikir, itu tasawuf. Jadi umpamanya kamu kok sholat malam nanti gak ngantuk, apa jare Gusti Allah iki perintah saya melaksanakan sholat malam. Pernah saya ceritakan, Abu Bakar itu kalau diajak urunan perang ya, Abu Bakar urun berapa? Semuanya, Pak. Jadi ada perintah itu dilaksanakan tanpa dipikir ya. Itu tasawuf. Kadang-kadang kita masih mikir-mikir, Pak
ya, sekian sekian sekian, kalau enggak ini begini, nanti begini, itu kita. Berarti kita itu makomnya masih di syariat. Syariat itu begini, sampean sholat begini dapat ini, sholat begini dapat ini, itu syariat. Apa enggak boleh? Boleh. Ya, sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, siapa yang bisa melakukan terus menerus maka Allah akan mengharamkan dari neraka. Si kepingin diharamkan dari neraka, itu tidak apa-apa, syariat. Ya, tapi kalau sudah meningkat itu sudah tidak. Ya, oleh karena itu kadang-kadang kita masih berpikir sebab akibat itu berbarengan atau berhubungan. Itu kita. Kenapa kok orang itu kaya? Karena orangnya bekerja dengan giat. Kenapa orang itu di jalan selamat? Karena dia hati-hati. Ya, akibat sebabnya dia hati-hati, akibatnya dia selamat. Itu pikiran kita, Pak. Ya, padahal menurut tasawuf tidak begitu. Sebab dan akibat itu tidak ada kaitannya. Repot ini. Sebab dan akibat itu tidak ada kaitannya. Ya, cuma Allah itu menjadikan sebab dan akibat kadang-kadang dibarengno, Pak. Orang ngomong tadi kepingin sugih, kerja sing keras. Ya, itu juga enggak pas. Kalau orang yang kerja keras kaya, sing paling sugih dhisik iku babone daokeh. Babone daokeh iku tangine jam 3 dalu. Daokene tangi jam 8 awan. Daokene turu jam 10 dalu, babune pembantune itu tidurnya jam 12 malam. Ya sik sugih daokeh. Jadi tidak ada kaitannya, tidak ada. Ada orang yang mengatakan sampai nek jalan ndok tepi cek selamat, kan begitu. Tapi kadang-kadang tidak begitu, ya. Sebabnya DE itu jalannya di tepi, makanya akibatnya dia selamat. Apa betul? Tidak, seterusnya begitu, ya. Nah, oleh karena itu makanya antara amal dan pahala itu berbeda. Ya, amal itu kewajiban hamba, amal perbuatan, Pak. Lalu hasil itu hak prerogatif Allah. Jadi tidak ada anunya, tidak ada kaitannya. Ya, jadi umpamanya kita beramal memang menurut syariat itu mendapatkan gini, tapi belum tentu itu hak prerogatif Allah. Jadi umpamanya sampean kok sholat duha kenapa kepen sugih, boleh, monggo. Ini menurut syariat. Menurut hakikat, menurut ulama-ulama tasawuf, sampean kok sholat duha apa perintah sugih apa jalur Gusti Allah. Nah itu, jadi melaksanakan perintah. Nah, hasil itu diserahkan Allah. Jadi nggak usah nek mikir kikut aku kerjaan ini oleh sakmene. Nek mikir gitu, Pak, berat. Jadi hati itu berat. Koyok-koyok jadi makelar. Wes kurang titik oleh 20 juta. Orang tahu jadi makelar ta. Kurang titik lho wis oleh 20 juta wis nang gone notaris. Ngono ku gak sida ya, Pak. Ya bisa saja. Ya. Jadi usaha tetap, hasil nggak usah difikirkan, karena hasil itu bukan kita yang menentukan, Allah yang menentukan. Karena orang lain yang menentukan, kita nggak usah mikir. Kalau nggak usah mikir, kita itu akan lebih enjoy, lebih ringan. Nih kalau dipikir hasilnya sakjane lho, wis koyo hasil kok gak hasil iki. Tak hitung-hitung wis oleh 20 juta iki. Malah 10 juta mean. Berat, Pak, hari ini. Kita berat sendiri. Berat di pikiran, berat di hati.
dilepas itu. Kapan? Ngapunten umpamanya ya, kita bekerja umpamanya ngapunten ya, ini kemarin sudah sama Pak Woto umpamanya ya, Pak Woto ini sepeda saya dibetulin, nah habis berapa? Sekian, saya kasih uang sekian. Kalau Pak Wotonya ini punya pikiran rezeki sedikit, rezeki banyak, dikasih usaha tanah sedikit atau banyak, itu dari Allah, enteng. Nggak usah mikir, kok mek sakmene, kok kakean, itu nanti berat. Ya, jadi setiap kita bekerja di mana saja, kalau memang tidak ditentukan, dikasih berapapun itu dari Allah. Tapi kalau sudah dinyatakan ini dari Allah, lebih enteng dan ini nanti berkah. Ya, jangan sampai kok mek sakmene. Nah, itu padha ngilokno ambek sing ngekeki rezeki, ya. Kepada siapa saja, ya. Utamanya kalau memang tidak ditentukan, ya. Jadi sering kita sampaikan kepada teman-teman begitu, ya. Jadi apa saja yang kita lakukan pasti Allah akan mengetahuinya, akan memperhitungkan, ya. Lalu kita seorang mukmin itu kalau ingin kehormatannya kelihatan, maka dilihat dari sholat malamnya, ya. Orang mukmin itu kan sebenarnya rumah pertamanya itu di masjid, Pak, sebenarnya, ya. Tapi kita menggunakan rumah pertama di kediaman, rumah kedua di masjid, itu masih mendingan. Ono sing rumah pertama nduk kediaman, rumah kedua nduk pos, ya ada begitu itu, ya. Nah, orang mukmin itu kalau di masjid itu tenang, itu nyaman, itu orang mukmin. Wis pokoknya masjid itu enak, nyaman, ya. Seperti nyamannya ikan yang ada di air. Iwak itu nduk banyu, Pak, itu nyaman, enak, paling enak. Nek ate ana iwak terus dekek timbo nduk banyu, kok gak nyaman, mencolot, iku iwak njaluk digoreng wae iku, Pak. Ya, berarti iwak iki njaluk digoreng. Wis gak nyaman nduk banyu deh. Ana wong mukmin kok gak nyaman nduk gone masjid, berarti ya njaluk digoreng ya. Jadi kita upayakan nduk masjid seweneng, ya. Jangan sampai nduk masjid gupu mulai tekone kari mulai ini disii, ya untuk sih nang masjid kan gitu. Kita upayakan tak kondisi mulai kari kalau bisa. Malah di beberapa kitab itu kebalikan dengan di pasar, Pak. Kalau kita ke pasar itu berangkat lebih lama ke belakang, pulangnya lebih cepat. Kalau di masjid berangkatnya duluan, pulangnya paling lambat. Itu kita upayakan begitu, ya. Nah, nek nduk masjid wis gak kerasan, wis gupu mulai padha ambek iwak, gak kerasan nduk banyu, ya wajan nanti, Pak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.